Novel Little Paradise di episode 35. Irisnya melebar ketika tuannya mengatakan bahwa itu adalah hadiah ulang tahun untuknya. Renata menatap tidak percaya, padahal tadi dia sudah bilang tidak ingin diberikan kado maupun ucapan selamat. Renata membuat makanan-makanan yang tergolong spesial itu bukan karena dia ingin tuannya sadar bahwa hari ini adalah hari istimewanya. Tidak juga memaksa dengan halus agar sang pemuda mau sekedar memberikan ucapan selamat padanya. Lagi-lagi kalimatnya dipaksa menggantung, dan apa yang terjadi sungguh berada di luar dugaannya. Renata tak pernah menyangka akan dapat sebuah pelukan sebagai hadiahnya yang lain hari ini. Dia bahkan kehilangan kata-katanya beberapa detik setelah Renata tenggelam dalam rengkuhan pemuda di depannya. Kata-kata di kepalanya ingin dikeluarkan mendadak lenyap seketika. Renata baru bisa mengendalikan diri setelah beberapa detik terdiam di sana dengan degup jantung yang tak karuan. Melompat-lompat seolah dia baru saja selesai lari maraton. Dia mundur satu langkah ke belakang, cukup untuk membuat tuannya melepaskan pelukannya. Lantas Renata berbalik, menjodorkan tas belanja yang sudah dia genggam. "Terima kasih, tapi saya sama sekali tidak berharap dapat kado, dan lagi mungkin yang seperti ini tidak pantas untuk saya." Biar dia belum melihat apa isinya, tapi Renata rasa tuannya hampir tidak mungkin bisa mendapatkan barang di toko seperti department store dengan waktu singkat. Bisa jadi bernasib sama seperti beberapa baju yang pernah dibelikan untuknya yang mahal. Brian juga tahu benar bahwa gadis itu mungkin tidak ingin menerima kado darinya. Apalagi bukan pertama kalinya dia memberikan macam-macam barang untuk sang gadis. Misalnya saja dalam beberapa hari pertama di sini, Renata sudah dibelikan macam-macam pakaian yang sama sekali tidak murah, dengan alasan dia tidak ingin melihat baju-baju kumuh dan norak yang mengingatkan pada profesi gadis itu sebelumnya. Dibelikannya pula beberapa pasang sepatu dan aksesoris, termasuk juga ponsel yang digunakan oleh Renata sekarang. Entah berapa belas ribu atau berapa puluh ribu pounds yang dihabiskan untuk Renata dalam 2 bulan gadis itu ada di tempat ini. Tentu saja Brian tidak begitu memikirkan tentang berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk pelayannya. Semua itu diberikan dengan dalih macam-macam, seperti memudahkannya untuk menghubungi gadis itu kapanpun, dengan dihiasi berbagai protes dan penolakan yang datang tiap dia membawakan sesuatu padanya. Tapi tentu keinginannya menang, dan sang pelayan selalu menurut. Kali ini pun tidak ada perbedaan. Ketika gadis itu meloloskan diri dari pelukannya, dia menyodorkan kembali tas orange ke arahnya. Pemuda itu tahu Renata tidak ingin menerima kadonya. Dia tidak tahu apakah gadis itu sebenarnya hanya merasa tidak enak untuk menerima sebuah hadiah karena telah mengatakan tidak ingin ucapan selamat maupun kado, atau karena memang Renata tidak suka dengan hal-hal semacam ini. Brian tidak bisa menerka. "Aku memaksa." Tangannya terangkat dalam sebuah gestur penolakan, dan sang pemuda mundur beberapa langkah. Kepalanya menggeleng perlahan sembari menatap kedua mata milik Renata. Dia tidak suka kalau pemberiannya dikembalikan. Seharusnya Renata sudah amat mengerti. Lagi pula Brian memberikan hadiah karena hari ini adalah ulang tahun pelayannya. Bukankah dia punya alasan yang tepat untuk menjustifikasi tindakannya memberikan sebuah kado? Gadis itu terdiam sejenak. Pandangannya terlihat bingung dan sedikit keberatan. "Tapi sayang sungguh tidak berharap dapat hadiah. Ucapan selamat saja sudah lebih dari cukup. Kalau begini kan, entah apa yang ada dalam pikiran tuannya, Renata sama sekali tidak bisa menerka. Dengan seluruh perlakuan pemberian padanya, jika Renata memamerkan media sosial,
Bukan tidak mungkin dia bisa membuat seluruh pelayan yang ada di dunia ini iri padanya. Meski dia juga tidak menyangkal jika dirinya bingung dengan statusnya di tempat ini. Renata seorang pelayan, tapi apa yang dia dapatkan sama sekali tidak mencerminkan sebagai penghasilan seseorang pelayan. Coba saja bayangkan pelayan seperti apa yang mendapatkan gaji 500 pound setiap bulannya. Jika ada yang mengetahui hal ini, bukan tidak mungkin apabila tempat ini mendadak ramai karena banyak yang akan melamar jadi pelayan. Ada yang salah dengan memberikan hadiah di hari ulang tahun. Itu sudah kau berikan padamu, benda itu sudah pindah ke pemilikan sekarang. Terserah padamu akan kau gunakan seperti apa, tapi aku tidak akan menerimanya kembali. Kalau memang kau tidak menyukainya, tidak masalah bila kau ingin menjualnya lagi. Memberikannya kepada orang lain atau ingin kau buang sama sekalian, itu bukan urusanku lagi. Bukan itu ide yang bagus apabila gadis itu tidak menyukainya maupun pekerjaannya di sini dan ingin segera pergi. Menjual semua yang pernah dia berikan untuk Renata tentunya akan membantu melunasi utang-utang itu sedikit lebih cepat. Meski tentu aku lebih berharap kau menyukai dan memakainya. Kalimat lain yang diucapkan pemuda itu lagi-lagi membungkam Renata. Renata baru membuka dan melihat apa yang ada di dalamnya dengan tidak berdaya. Sebuah tas tangan berwarna merah jambu terlihat cantik dan manis. Bohong jika dia bilang tidak senang dengan apa yang ada di tangannya, tapi tetap saja rasanya sangat berlebihan. Berapa harganya? Akhirnya Renata berpikir untuk menggantinya dengan uang. Meski paham benar jika dengan uang yang sekarang dia masih butuh sekian bulan lagi untuk dapat membayarnya dengan lunas. Dengan catatan Renata sama sekali tidak mengurangi gaji bulanannya untuk beli cemilan macam-macam. Untuk apa kau bertanya? Berapa harganya tidak penting. Ya, aku pun sebenarnya tak tahu. Brian sudah terbiasa membeli barang-barang tanpa melihat harganya. Apalagi setelah membeli, struk pembelian pun langsung dibuang ke tempat sampah tanpa repot-repot melihat nominal di sana. Meski bila dilihat sepertinya tas semacam itu sekitar 4-5 ribu pounds ya. Cukup murah untuk ukuran tas tangan. Barang-barang yang dimiliki sepupunya jauh lebih mahal dibandingkan apa yang diberikan pada Renata. Terlebih apa yang sering mereka terima dari sang kakek, seperti sebuah rumah untuk si kembar, juga sebuah mobil limited edition diberikan padanya ketika mereka berulang tahun ke-18. Macam-macam barang yang pada akhirnya membuatnya berhenti bertanya berapa gerangan uang yang dikeluarkan untuk itu semua. Bahkan Brian berani bertaruh hadiah termurah yang dia dapatkan selama ulang tahunnya adalah Sophie. Dibandingkan itu, mengeluarkan beberapa ribu dolar untuk sang pelayan yang bahkan tidak pernah protes maupun bertanya dengan segala macam kelakuan yang diperbuat selama ini, Brian sama sekali tidak keberatan. Tas tangan seharusnya membantu gadis itu supaya tidak mudah melupakan ponsel maupun dompetnya ketika ia pergi keluar, seperti yang pernah terjadi sebelumnya beberapa kali. Dia mencegahnya merasa panik karena Renata tidak bisa dihubungi. Gadis itu menghela napas, raut wajahnya tampak keberatan. Kenapa pemuda itu tak pernah paham jika Renata selalu merasa punya kewajiban membayar semua barang-barang yang diberikan padanya. Keberadaan keduanya di tempat ini menggambarkan sebuah kesenjangan sosial yang nyata. Tapi terus menolak juga tidak ada gunanya. Renata tak pernah menang dari tuannya jika berhubungan dengan hal-hal macam ini. Dia hanya bisa mengiyakan dengan pasrah setelah berusaha menolak. Padahal oleh-oleh dari Swedia yang tadinya saja harus sudah cukup,
Tuan tidak perlu mengeluarkan uang lagi hanya untuk hadiah ulang tahun orang seperti saya. Renata tidak bisa menahan dirinya untuk tidak tersenyum ketika kembali memasukkan tasnya. Terima kasih, saya akan menabung untuk membayarnya kembali. Utangnya bertambah lagi, tapi entah mengapa Renata sama sekali tidak merasa keberatan. Karena itu berarti membuatnya ada di sini sedikit lama. Membayarnya kembali, tidak perlu, itu bukan utang. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.